Bulan Muharram ini termasuk awal bulan Hijriah yang pertama ya, bulan pertama. Kalau di tanggalan Masehi itu bulan Januari, kalau di bulan Hijriah itu bulan Muharram. Bulan Muharram kalau bahasa Jawa itu bulan Suro ya, sering disebut dengan bulan Suro. Kalau di zaman waktu kita kecil, Bapak Ibu mungkin kecil, itu bulan Suro ini termasuk bulan yang angker Pak ya. Karena dulu ada film judulnya adalah Malam Satu Suro ya. Malam Satu Suro. Itu betul aneh ya film-filmnya itu. Padahal kalau kita lihat di dalam Al-Quran maupun dalam hadis, termasuk bulan Muharram, bulan Suro ini adalah bulan yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. 4 bulan ya, ada 4 bulan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala umat Islam, kaum muslimin untuk berperang ya. Dan banyak faedahnya, banyak keutamaannya di bulan Muharram itu. Di sini ada beberapa nama-nama bulan Hijriah dan kita insya Allah akan mengulang ya, bukan mengulang tapi menghafal kembali, karena saya yakin Bapak Ibu hadirin itu tidak begitu lancar hafal, karena tanggalan Hijriah di Indonesia terutama itu tidak begitu tidak dipakai secara kalender nasional ya. Kita pakainya, kalau kalender nasional itu pakainya Masehi. Jadi kadang entah itu anak-anak, entah itu siapa, kadang usia SMA itu nggak hafal Pak ya, nggak hafal. Usia SMA bahkan kuliah itu tanggalan Hijriah itu banyak yang nggak hafal ya, banyak yang nggak hafal. Yang pertama bulan apa namanya? Muharram ya. Yang pertama itu bulan Muharram Pak ya. Yang pertama namanya bulan Muharram. Kalau di dalam Masehi berarti Januari. Yang kedua Safar ya. Yang kedua Safar. Kalau di dalam Masehi Februari. Yang ketiga Rabiul Awal. Yang keempat Rabiul Akhir. Yang kelima Jumadil yang sering keliru ini Pak, yang kelima ya, bulan kelima. Kalau Rabiul Awal, Rabiul Akhir. Kalau Jumadil Ula ya. Kenapa menggunakan Ula tidak awal? Padahal sama itu. Kenapa menggunakan Ula Pak, bukan awal? Karena Jumadi itu kalau dalam bahasa Arab itu mu'anas ya, mu'anas. Jadi bentuknya mu'anas, sehingga Jumadil Ula. Kalau Rabi itu bentuknya muzakkar ya, Rabiul Awal. Kalau Jumadil Ula. Kalau bulan 6 Jumadil Akhirah ya, Jumadil Akhirah ya. Kalau Rabiul Akhir, kalau Jumadil Akhirah. Bulan 7 Rajab. Bulan 8 Sya'ban. Bulan 9 Ramadan ya. Bulan 10 Syawal. 11 Zulqa'dah. 12 Zulhijjah. Bulan 1 apa tadi? Muharram ya, Suro ya. Bulan 2 Safar. Bulan 3 Rabiul Awal. Bulan 4 Rabiul Akhir. Bulan 5 Jumadil Ula. Bulan 6 Jumadil Akhirah. Bulan 7 Rajab. Bulan 8 Sya'ban. Bulan 9 Ramadan. Bulan 10 Syawal. 11 Zulqa'dah.
12 Zulhijjah. Masya Allah, hafal ya. Kalau 7 tadi apa Pak? 7 apa tadi? Sofar itu bulan kedua. Rajab ya. Rajab apa bulan 7? Kalau 11 Zulqa'dah ya. Zulqa'dah. 9 Ramadan. Masya Allah, hafal ya. Ya, Masya Allah, alhamdulillah. Ada 4 al-ashhuru al-haram, adalah bulan-bulan dalam tahun Hijriyah yang diharamkan. Diharamkan maksudnya diharamkan melakukan peperangan di bulan-bulan tersebut, sebagaimana Allah sebutkan, inna iddatasyuhuri indallahi isna asyara syahran fi kitabillahi yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atu khrum ya, di dalamnya ada 4 bulan haram ya. Quran surat At-Taubah ayat 36, yaitu pertama bulan Muharram, yang kedua Rajab, yang keempat 3 Zulqa'dah, yang terakhir Zulhijjah. Ini 4 bulan yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran surat At-Taubah 36. Dan di bulan Muharram ini termasuk bulan yang sangat mulia. Jadi boleh enggak kita menikahkan anak kita di bulan Muharram, Pak? Boleh enggak? Boleh ya. Bagus enggak di bulan Muharram itu untuk menikahkan anak kita? Bagus Pak, nggak ada masalah kan? Nggak ada masalah. Tapi di tempat kita, di Jawa terutama, itu biasanya bulan Muharram itu sepi dari hajatan Pak. Betul ya? Dari pernikahan itu sepi Pak ya, nggak ada yang berani. Yang berani itu kemarin tetangga kami, tetangga saya, tetangga pondok itu 1 ya, 1 bulan Muharram, pas nikahnya pas bulan Muharram kemarin. Berarti udah 1 tahun ini menikah. Tidak terjadi apa-apa, ya biasa aja ya. Banyak yang menikah di bulan selain bulan Muharram, kejadiannya lebih banyak ya, kejadian lebih banyak. Jadi tidak ada masalah di dalam bulan Muharram, termasuk bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amalan sunnah di bulan Muharram yang hari ini barusan kita kerjakan adalah saum atau puasa ya. Puasa disunahkan untuk berpuasa. Bapak Ibu hadirin sudah puasa kan ya? Tanggal 2 hari kemarin, tanggal 9 dan tanggal 10 hari ini. Ini maghrib tadi sudah masuk tanggal 11 bulan Muharram ya. Kita disunahkan berpuasa, memperbanyak ibadah puasa di bulan Muharram. Yang paling utama di antara sekian banyak puasa itu nanti adalah puasa tanggal 10 ya. Apa dalilnya? Dalilnya hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam riwayat Imam Muslim, Afdhalus siyami ba'da Ramadhana syahrullahi al-Muharram wa afdhalus salati ba'dal faridati salatul lail. Puasa yang paling utama setelah puasa Ramadan adalah puasa pada bulan Allah, yaitu Muharram. Sementara solat yang paling utama setelah solat wajib adalah solat malam. Yang lebih afdal adalah puasa Asyura. Puasa Asyura itu beri tanggal ke-10. Hari ini berarti Pak ya. Hari ini udah selesai tadi. Ya. Wa su'ila an saumi yaumi Arafah. Ditanya Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang puasa hari Arafah. Hari Arafah, hari haji kemarin. Yukaffiru sanata al-madiyah wal baqiyah. Puasa Arafah itu Pak, hari Arafah itu menghapuskan dosa setahun yang akan datang dan setahun sebelumnya ya, setahun yang lalu dan setahun yang akan datang itu dihapuskan dosanya puasa Arafah.
Qala wa su'ila an saumi yaumi Asyura. Kemudian Rasulullah ditanya tentang bagaimana tentang puasa yaum Asyura, hari ke-10 di bulan Muharram. Faqal, maka beliau bersabda, yukaffirus sanata al-madhiyah. Ya, siapa yang berpuasa di hari ke-10 ini, maka setahun yang kepengker itu diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini hadis riwayat Imam Muslim. Ini salah satu amalan yang disunahkan. Nah, kenapa hari tanggal 9? Ya, menambah tanggal 9 menyelisihi selisih Yahudi dengan menambah puasa Tasu'a. Ya, yaitu tanggal 9 Muharram. Ya Rasulullah, ketika Rasulullah SAW pada saat itu puasa di tanggal 10, Pak. Ya, tanggal 10. Kemudian para sahabat, ada sahabat yang kemudian bertanya, ya Rasulullah, innahu yaumun tu'azzimuhu al-yahudu wa nasara. Ya Rasulullah, hari ke-10 di bulan Muharram itu adalah hari yang dimuliakan, hari besarnya orang-orang Yahudi dan Nasara. Ya, hari besarnya orang-orang Yahudi dan Nasara. Rasulullah kemudian mengatakan, fa idza kana al-amul muqbil insyaallahu sumnal yaumut tasi. Ya, kemudian ketika sahabat tadi bertanya, mengatakan bahwa tanggal 10 itu adalah hari besarnya orang Nasara dan orang Yahudi dan Nasara, maka Rasulullah mengatakan, oh kalau begitu tahun yang akan datang jika saya sampai insyaallah sumna al-yaumatasi, kita akan berpuasa hari ke-9. Ya, tanggal ke-9 berarti, Pak. Ya. Falam ya'til amu al-muqbilu hatta tufiya Rasulullah SAW. Dan ternyata sebelum tahun depan di tanggal 9 Muharram tahun yang akan datang itu, Rasulullah SAW ternyata sudah tufiya, sudah diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan belum sempat untuk kemudian berpuasa tanggal 9, hari ke-9. Berarti hari ke-9 ini sudah pernah dilakukan oleh Nabi apa belum? Belum pernah dilakukan oleh Nabi. Ya, karena Nabi mengatakan idza kanal amul muqbil insyaallah sumna al yaumut tasi. Ya, jika menangi hari Muharram tanggal 9 ya tahun depan, kami akan berpuasa hari yang ke-9. Dan ternyata Rasulullah SAW itu tidak sampai di tahun depan sudah meninggal dunia. Ya, yang kedua adalah untuk memperbanyak taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk memperbanyak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, Pak. Ya, banyak istighfar di bulan Muharram ini. Ya, karena momentum hijriah. Ya. Di dalam Al-Qur'an surat Nuh disampaikan beberapa hal oleh Allah Subhanahu wa taala yang berkaitan dengan memperbanyak bertobat dengan memperbanyak istighfar, Pak. Ya, memperbanyak istighfar. Yang pertama, Allah katakan di dalam Quran yang surat Nuh ayat yang ke-10, faqultus tahfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Fakultu, Nabi Nuh mengatakan kepada umatnya, istaghfiru, mintalah ampun, rabbakum kepada Rabbmu, innahu sesungguhnya Rabbmu, kana adalah ghafar, maha pengampun. Yang ayat ke-11 sampai ayat ke-12 ini adalah fadilah, ya, atau keutamaan orang yang memperbanyak istighfar. Ya, orang yang memperbanyak istighfar. Apa keutamaannya?
yursilis samaa alaikum midrara. Ayat yang ke-11. Yang pertama, kalau orang banyak istighfar, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengirimkan dari langit air hujan kepada kalian midrara, dengan lebat, ya, di malam hari. Ya, dengan lebat di malam hari. Ini janji Allah Subhanahu wa taala, memperbanyak istighfar. Yang kedua, wa yumditkum bi amwalin. Yang kedua, orang yang memperbanyak istighfar, wa yumditkum bi amwalin. Dia akan, Allah Subhanahu wa taala akan menambah kepada kalian bi amwalin, dengan harta. Ya, ditambah hartanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu istighfar. Wa banina, dan ditambah juga tidak hanya harta tetapi juga anak-anak. Ya. Wa yaj'al lakum jannatin, dan Allah Subhanahu wa taala akan menyediakan untuk kalian yaitu jannatin, surga-surga. Ya. Wa yaj'al lakum anhara, yang dimana surga-surganya di bawahnya ada air yang senantiasa mengalir, Pak. Ya, ini janji Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran surat Nuh ayat 10 sampai 12. Kalau kita diberi waktu oleh Allah Subhanahu wa taala itu ada 24 jam, Pak. Ya, 24 jam itu kita sediakan waktu rubu sa'ah, 1/4 jam saja untuk istighfar, Bapak Ibu hadirin, itu sudah lumayan banyak. Ya, sudah lumayan banyak. Kalau Rasulullah SAW mencontohkan 70 setiap hari istighfar, atau 100 dalam riwayat yang lain istighfar, itu kalau 1 menitnya itu bisa 100. 1 menit bisa 100 enggak kalau istighfar, Pak? Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Bisa nggak 1 menit? Coba nanti, Pak, ya. Bisa itu, Pak. 1 menitnya itu bisa 100 kali 1 menitnya. Kalau rubuk sa'ah berarti 15 menit. Kalau 1 menitnya 100, kalau 15 menit berarti berapa, Pak? 1500. Istighfarnya udah 1500. Itu kalau 24 jam diambil hanya 1/4 jam untuk duduk merenung sebentar dan kemudian beristighfar. Ya, kemudian beristighfar. Ini sudah cukup, sudah 1500 kali. Ini kalau hitung-hitungan, Pak, ya. Kalau ngitung-hitungan 1500 kali kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi memperbanyak taubat ini penting, ya, terutama di bulan-bulan Muharram, ya, di bulan Muharram. Para mufassirin mengatakan faqultu astaghfiru rabbakum. Ya, Nabi Nuh berkata, istighfarlah kalian, minta ampunlah kepada Tuhanmu, au utruku ma antum alaihi minaz zunubi. Utruku taroka yatruku. Utruku tinggalkan, ma antum apa-apa yang ada pada kalian, minaz zunubi dari perbuatan dosa. Nah, diperintahkan kita untuk meninggalkan perbuatan dosa dan kemaksiatan. Wastaghfirullaha minha, dan mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala dari dosa-dosa. Dosa-dosanya katakanlah banyak, Pak, ya. Dari dosa mata, dosa lisan, dosa pendengaran, dosa waktu luang yang kita habiskan kesia-siaan, bukan untuk beramal soleh, bukan untuk apa-apa, ya. Waktu mustajab malah kita nonton bola misalkan, yang senang bola, malah tidak sholat qiyamul lail, ya, waktunya habis untuk itu. Maka wastaghfirullaha minha, mintalah ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dari minadz dzunubi, ya, dari dosa-dosa tersebut. Innahu kana ghafara, sesungguhnya adalah Allah itu Maha Pengampun, kasirul al-maghfirah liman taba wastaghfara. Ya, artinya Allah itu ampunannya maha luas. Liman, bagi siapa yang taba, dia bertobat, wastaghfara, dan beristighfar.
Ya, bagi yang mau bertobat dan beristighfar. Makanya di dalam hadis Nabi yang lain disebutkan kullu ummati yadkhuluna jannah illa man abba. Setiap umatku itu pasti masuk surga. Illa man abba, kecuali orang-orang yang menolak. Ya, kecuali orang-orang yang menolak. Wa ma yatarattabu 'alaiha min husulis thawab. Dan selain daripada itu, ketika dia beristighfar, maka di saat yang sama Allah akan memberikan ampunan dari dosa-dosanya, dan di sana juga akan mendapatkan as-sawab, yaitu pahala. Ya, pahala sebagai ganti atau indifaul iqab, sebagai ganti daripada iqabnya. Dan warohobahum aidan bi khairid dunya al ajil. Dan Allah mengabarkan ini semua, Pak, tidak hanya untuk akhirat tetapi disegerakan juga di dunia. Ya, orang yang memperbanyak bertobat, beristighfar kepada Allah, tidak hanya dapat di surganya nanti, di akhirat nanti, tapi juga disegerakan di dunia. Ya. Faqala, maka Allah mengatakan yursilis samaa alaikum mitrara, ay mataran mutatabian. Ya, mataran mutatabian. Mataran itu hujan, mator. Mutatabian itu secara deras, ya. Hujan yang deras. Ya. Wa yumditkum bi amwalin wa banin. Berarti hujan yang deras itu di surga apa di dunia, Pak? Diberikan hujan yang deras di malam hari itu di surga apa di dunia? Di dunia. Maka di dunia pun disegerakan itu istighfar, Pak. Ya. Wa yumditkum bi amwalin wa banin. Dan Allah juga akan segerakan di dunia untuk yumditkum bi amwalin, diperbanyak hartanya. Hartanya diperbanyak oleh Allah Subhanahu wa taala, wa banin, dan anak-anaknya. Ayyukatsiru amwalakum allati tatrukuna biha ma talabuna minad dunya wa auladakum. Ya. Dibanyakkan oleh Allah Subhanahu wa taala harta, ya, harta almal allati tatrukuna biha ma tatlibun minad dunya wa auladakum. Ya, diperbanyak harta-hartanya, diperbanyak anak-anaknya. Ternyata kenapa anak-anak ini menjadi menjadi hiasan, ya, hiasan disandingkan dengan harta. Ya, karena memang anak-anak ini adalah bagian daripada kenikmatan, ya, daripada kenikmatan. Sehingga orang menikah, orang yang belum punya istri, orang yang belum punya suami, saat itu dia ingin menikah. Setelah menikah apakah cukup? Enggak, dia ingin punya anak, ya, dia ingin punya keturunan. Ya, nanti setelah punya keturunan apakah sudah cukup? Juga enggak. Setelah punya keturunan, ingin keturunannya menikah, ya, menikah, kemudian baru punya cucu. Kalau sudah punya cucu, nanti kasih sayangnya kepada anak berpindah ke cucunya, lebih senang kepada cucunya dibandingkan kepada anak-anaknya. Ya, jadi termasuk anak ini adalah bagian daripada ujian juga. Ya, di dalam Al-Quran, inna min azwajikum wa auladikum aduwal lakum. Ya, sesungguhnya sebagian daripada istri-istri dan anak-anakmu itu adalah aduwal lakum, musuh bagi kalian. Ya, sebagian saja, Pak, tidak semuanya. Yang istrinya solehah, anaknya soleh-solehah, itu tidak jadi musuh. Tetapi yang istrinya kadang bisa menjadi musuh itu adalah tipe istri yang kemudian pertama tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap suaminya. Ya, terutama pemberian suami yang sudah banyak diberikan kepada istri dari berupa makanan, baju, semua, kendaraan, rumah dan lain sebagainya, tetapi istri tidak mensyukurinya. Ya, yang kedua, tipe istri yang kedua yang masuk ke dalam ujian adalah saat suami ingin
memberikan sedekah atau mendekat kepada Allah dengan sedekah, sholat berjamaah ataupun dengan mengikuti kajian, tetapi istrinya tidak mendukung, ya, tidak mendukung, tidak ridho. Kalau suaminya kajian, kadang pulang sampai malam jam 9, pintunya dikunci dari dalam dan tidak dibukakan, Pak. Suaminya biasanya tidurnya di emperan rumah. Ada Ustaz? Ada, Pak, yang seperti itu. Ya, ada yang seperti itu. Jadi tidak mendapat dukungan dari istri, ya, ketika suaminya mengikuti kajian atau mengikuti pengajian, ya. Kemudian ada juga yang ketika sedekah, ketika suaminya mau mensedekahkan hartanya, itu di-stop sama istrinya. Ya, berapa Pak? 5 juta, jangan banyak-banyak. Ya, mending disimpan dulu buat tabungan. Nah, misalkan begitu. Atau dibuat untuk apa dulu begitu. Ini anak kita masih butuh ini dan itu, nggak usah banyak-banyak sedekahnya. Ini bagian daripada ujian. Ya, bagian daripada ujian. Dan suami istri itu Bapak Ibu hadirin, kalau sudah menikah itu saling mempengaruhi. Ya, suami istri kalau sudah menikah itu saling mempengaruhi satu dengan yang lainnya. Ya, saling mempengaruhi satu dengan yang lainnya. Maka tidak ada pengaruh yang lebih kuat daripada pengaruhnya suami istri. Paling cepat itu mempengaruhi. Ya, makanya kalau istrinya itu solihah, ya insya Allah suaminya juga baik. Suaminya yang solih, istrinya insya Allah juga solihah. Tapi adakah contoh-contoh yang suaminya solih, istrinya tidak solihah? Ada. Suaminya tidak solih, istrinya solihah? Juga ada. Ya, kebanyakan anaknya ngikut bapak apa ngikut ibu, ikut istri, ikut suami apa ikut istri, Pak? Kalau anak itu biasanya, Pak, biasanya anak itu ngikutnya istri, Pak, bukan ngikut suami. Apa buktinya? Buktinya di dalam Al-Quran itu banyak, ya, kisahnya Nabi Nuh. Kisahnya Nabi Nuh disebutkan di dalam Quran surat At-Tahrim itu ayat 3 ayat dari 3 ayat terakhir. Daraballahu masalan lil ladzina kafaru imra'atan Nuhi wa imra'atan Lut. Ya, istrinya Nabi Lut, Nabi Nuh dan Nabi Lut. Anaknya ikut ibunya apa ikut suaminya? Ikut ibunya, ya. Kalau yang suaminya jahat, ibunya baik, ada enggak? Ada. Contohnya siapa? Fir'aun. Ya, suaminya jahat, ibunya baik, ya. Asiyah zaujatul Fir'aun. Anaknya ikut baik. Kebanyakan begitu Bapak Ibu. Saling mempengaruhi satu dengan yang lainnya. Ala kulli hal Bapak Ibu hadirin, laki-laki itu dalam banyak hal, ya, terutama dalam banyak hal, dia tetap harus menjadi qawam Bapak Ibu hadirin. Qawam itu menjadi pemimpin. Ya, walaupun ibunya mungkin lebih lebih pandai di dalam masalah hal-hal tertentu, mungkin dalam masalah keuangan, bisnis dan lain sebagainya. Ada suami istrinya bisnis sukses, suaminya bisnis gagal, itu banyak, Pak, yang jadi seperti itu. Tapi tetap surga istri ada di suami, dan tanpa izin dari suami istri tidak boleh bekerja. Ya, tanpa izin dari suami istri tidak boleh bekerja. Boleh enggak suami kalau misalkan istri minta izin, Pak saya mau izin untuk bekerja misalkan, kemudian suami ngomong boleh kamu bekerja, tapi 50% gajimu masuk ke rekeningku, boleh enggak Pak begitu, Pak? Boleh enggak, Pak? Ibu-ibu boleh enggak kalau model begitu? Hah? Boleh enggak? Enggak boleh. Kenapa enggak boleh, Pak? Hah? Suami wajib nafkahi. Nanti dinafkahi juga sama suaminya. Kamu boleh bekerja, tetapi 50% atau 30% masuk ke dompet saya. Boleh nggak gitu, Pak? Boleh, Pak. Boleh, enggak masalah. Kenapa boleh? Kenapa boleh, Pak? Karena waktu yang dihabiskan istri yang harusnya dihabiskan bersama suami relakan untuk dihabiskan untuk bekerja. Maka suami boleh itu, Pak, untuk mengambil beberapa keuntungan dari pekerjaan istri. Enak jadi suami, Pak, ya? Enggak, Pak, enggak enak sebenarnya, Pak. Ya enak lah, ya. Enak. Jadi begitu boleh, Pak, enggak masalah. Karena yang wajib memberikan nafkah itu sebenarnya adalah
suami. Istri itu Pak, kalau dalam mazhabnya Syafi'i, bahkan nyuci baju sampai masak sampai pekerjaan rumah itu tidak dibebankan kepada istri. Jadi istri itu tinggal jadi ratu betul itu Pak. Ya, jadi ratu betul. Suami memberikan nafkah, ya, makan, minum semuanya, keperluan dapur semuanya, nyetrika itu juga bukan pekerjaan dari istri. Ya. Kenapa istri kok mau nyapu, mau ngepel, mau nyetrika, mau nyuci dan lain sebagainya? Itu dalam rangka taat kepada suaminya. Makanya ketika itu disadari oleh para istri Pak, para ibu-ibu semuanya, itu merupakan pahala yang sangat luar biasa. Ya, pahala yang sangat luar biasa. Memberikan pelayanan kepada suami dengan baik, ya, dengan maksimal. Itu pahalanya luar biasa. Ya. Maka ini penting ya untuk keluarga. Wa yaj'alakum jannatin wa yaj'alakum jannatin wa yaj'alakum anhara. Maka saat Allah memberikan dengan istighfar tadi, minta ampun kepada Allah, Allah berikan cash di dunia Pak. Tetapi juga Allah Subhanahu wa taala simpan sebagian besarnya untuk diberikan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa? Wa yaj'alakum jannatin, dengan menjadikan tempat nantinya orang yang banyak istighfar itu di surganya Allah. Wa yaj'alakum anhara, dan Allah jadikan di surga-surga itu bawahnya mengalir sungai-sungai. Wa hadza min ablagh ma yakunu minaz zati dunya wa mutalabiha. Ya, dan inilah yang kemudian disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia, ya, di dunia, disegerakan di dunia, dan nantinya akan mendapatkan surga di akhirat sana. Ini memperbanyak tobat di bulan Muharram. Yang ketiga adalah memperbanyak amal soleh. Ya, memperbanyak amal soleh Bapak Ibu hadirin. Amal solehnya bentuknya banyak. Satu, ada sedekah. Yang kedua, ada santunan untuk yatim. Ya, yatim. Ingat, yatim itu terikat, dana terikat. Jadi dana itu yang dikumpulkan, ada dana lepas, ada dana terikat Bapak Ibu hadirin. Dana lepas adalah dana yang tidak terikat dengan sebuah akad. Ini boleh digunakan untuk kegiatan apapun di dalam masalah dakwah, masalah ibadah. Ya, bisa digunakan untuk orang fakir, untuk orang miskin, itu dana lepas. Bisa digunakan untuk yatim juga bisa dana lepas. Digunakan untuk berbagai macam operasional kegiatan masjid, itu dana lepas. Tapi kalau dananya sudah mengikat, namanya dana terikat, ada akadnya. Pak, saya infak 1 juta untuk anak yatim misalkan, maka 1 juta ini diharamkan untuk digunakan untuk operasional masjid misalkan, atau untuk membeli speaker misalkan, maka ini diharamkan. Kenapa? Karena dana 1 juta tadi sudah masuk dana terikat. Ya, dana terikat dengan apa? Dengan akad. Ya, dengan akad muhsinin. Maka dana 1 juta ini berarti harus sampai 100% kepada yatim. Dan yang disebut yatim di dalam syariat adalah man mata abuhu walam yablug. Ya, bapaknya meninggal dunia, anaknya belum balik. Ya, bapaknya meninggal dunia, anaknya belum balik. Kalau ibunya yang meninggal dunia, yatim atau bukan? Bukan yatim. Ya, jadi yatim itu dalam pengertian syariat yang meninggal bapaknya, dia cuma sama ibunya. Dan kondisi anaknya pada saat itu walam yablug, dia belum balik Bapak Ibu hadirin. Belum balik. Kalau tidak terikat dengan balik ini, maka banyak anak yatim semua. Ya kan? Banyak anak yatim yang sudah sepuh-sepuh, kan bapaknya sudah meninggal semua ini Pak. Ya, berarti yatim saya, itu kan berarti berhak juga. Enggak. Makanya dalam syariat diikat dengan balik. Ya, kalau laki-laki ditandai dengan mimpi, biasanya kelas 6 SD atau kelas 1 SMP itu baru balik Pak. Ya, baru balik. Kalau perempuan biasanya lebih cepat. Kemarin ada yang kelas 4 SD kita temui sudah balik Pak. Ya, sudah balik. Tapi bilang ya, dia mengatakan
bilang sudah kita sudah kita edukasi dulu. Kalau nanti datang bulan, kalau nanti sudah mulai datang bulan, kabari kami. Pada saat itu Pak, itu anak tadi tidak boleh diberikan dana terikat yatim. Kenapa? Karena dia sudah tidak yatim lagi. Ya, kalau laki-laki kalau sudah mimpi biasanya kelas 1 atau kelas 6 SD, kelas 5 ada sebagian kecil, maka dia tidak berhak untuk mendapatkan dana yatim. Lalu kalau kondisinya tidak mampu, dia dapat dari mana? Bisa dari dana zakat mal. Kalau zakat mal kan lebih luas, 8 asnaf. Ya, termasuk fakir dan miskin, Pak. Nah, dari situ diambilkan, Pak. Dan mohon maaf Bapak Ibu hadirin, yatim itu dia tidak membutuhkan yatim itu, anak-anak yatim itu tidak dia itu membutuhkan kehidupan itu tidak hanya di bulan Muharram. Ya, tetapi di bulan Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Ula sampai Zulhijjah bulan ke-12 dia tetap membutuhkan. Makanya ketika kita mengadakan santunan yatim di bulan Muharram itu baik, akan lebih afdol dan lebih utama jika kita memikirkan di kehidupan setelah bulan Muharram, di bulan Safar sampai bulan Dzulhijjah sampai datang Muharram lagi. Ya, kenapa? Karena kebutuhan anak yatim tidak hanya di bulan Muharram. Karena biasanya kalau di tempat kita Bapak Ibu hadirin memperbanyak amal soleh, terutama untuk anak yatim, itu biasanya puncaknya di bulan Muharram. Kalau setelah bulan Muharram biasanya sepi lagi, Pak. Ya, biasanya sepi lagi. Padahal anak yatim di bulan Safar masih hidup enggak? Masih. Di bulan Rabiul Awal masih hidup enggak? Masih, Pak. Berarti selama dia masih hidup dan dia tidak mampu, dia berhak untuk mendapatkan santunan ya dari kaum muslimin. Itu prinsip di dalam memberikan santunan kepada anak yatim. Kalau kita belum mampu untuk mendidik, ya, dibawa ke dalam rumah tangga kita, dia tidur di tempat kita, dia makan di tempat kita, sekolah yang menyekolahkan kita belum mampu, maka paling tidak di setiap bulannya kita memberikan sedikit, ya, sebagai bentuk amal soleh kita dan sebagai bentuk sosial meringankan anak-anak yatim. Yang kata Rasulullah, barang siapa yang kemudian memuliakan anak yatim, memberikan santunan anak yatim, akan mendapatkan pahala. Dan Rasulullah mengatakan, saya dengan anak yatim itu seperti 2 jari ini di surga nanti. Berarti kan nggak jauh, Pak. Ya, nggak jauh. Maka ini salah satu keutamaan, ya, untuk menyantuni anak yatim. Jadi memperbanyak amal soleh, sedekah dengan anak yatim sangat dianjurkan, ya, sangat dianjurkan. Dan masih banyak amalan-amalan yang lain yang kemudian tidak bisa kita sebutkan satu persatu. Ya, yang jelas memperbanyak amal soleh di bulan haram itu sangat dianjurkan, ya, terutama Syam Asyura 10 Muharram, hadis riwayat Muslim tadi yang sudah kita sebutkan. Berarti hari ini, Pak, ya, hari Jumat tadi. Yang hari tadi kok belum berkesempatan untuk puasa, niatkan untuk puasa di tanggal 9 dan 10 tahun yang akan datang. Aduh, kok baru tahu ini, ya, baru selesai. Itu banyak, Pak, yang lupa itu, Pak. Kalau nggak diberitahu di masyarakat kita banyak yang lupa, banyak yang nggak tahu. Makanya kalau di musola atau di masjid, Pak, diingatkan, tidak masalah, imam yang mengingatkan, ya, diingatkan, Bapak besok puasa hari Tasu'a, ya, hari Kamis, sama Asyura hari Jumat misalkan, begitu, ya. Rajab tidak ada riwayat yang menganjurkan untuk ibadah secara khusus di bulan Rajab. Zulqa'dah, Ibnu Abbas, Allah menjadikan dosa pada bulan tersebut lebih besar dan pahala yang lebih besar. Tafsir atau Bari, ya, Zulqa'dah, Muharram, Rajab, Zulqa'dah, Zulhijjah, ini 4 bulan haram. Ibadah haji, saum Arafah, dan amal soleh yang lain. Ini 4 amal soleh di bulan haram.
ya, termasuk bulan Muharram. Di bulan Muharram itu yang paling utama adalah Syam Asyura 10 Muharram. Karena di sini tidak ada perselisihan ulama, tidak ada perbedaan ulama. Adapun amalan-amalan yang lain itu banyak ulama yang berbeda pendapat, Pak. Yang tidak berbeda pendapat itu hanya di Syam Asyura 10 Muharram. Hadis riwayat Imam Muslim. Demikian Bapak Ibu hadirin yang dapat saya sampaikan di malam hari ini. Mudah-mudahan yang singkat ini bermanfaat untuk kita semuanya, dan kelak semoga Allah kumpulkan kita di surganya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum. Assalamualaikum.